Leo, bagaimana rencanamu sekarang? Masalahnya, apa kau sanggup melakukan hal itu? Sejak kapan aku menolak? Bukankah rumah ini, mobil yang di luar sana, kita peroleh dengan jalan kerjasama? Ya, tapi kali ini masalahnya agak lain, Sandra. Kau harus berhenti jadi pramuria dan ikut Bapak Hendrik Choa, buaya Hongkong itu. Tapi kan kantornya masih di Jakarta. Kalau kau sudah oke, mulai besok aku pindah ikut dia. Aku harus selidiki dulu. Apa Hendrik Choa itu betul-betul bonafit? Aku tidak mau umpanku dimakan, tapi ikannya lolos. Dan besok aku mau cek sendiri. Kau beri aku data-datanya. Oke? Kata Sandra, sekretaris Mr. Hendrik cantik orangnya. Oh ya, aku ingat namanya. Jadi harus bicara dengan siapa? Bagian pergudangan di sana, Pak. Terima kasih. Nona Rini? Bukan, di sana. Terima kasih. Saya titip ini untuk Pak Hendrik ya. Ya. Selamat siang, Sis. Selamat siang. Tuan perlu dengan siapa? Maaf, boleh saya duduk? Silakan. Terima kasih. Nona Rini, saya ingin bertemu dengan Mr. Hendrik, pimpinan perusahaan ini. Dulu, saya pernah berkenalan waktu berada di Singapura. Tapi saya sekarang... Maaf, tolong Tuan isi dulu daftar tamu ini. Tidak usah. Pin? Maaf. Rupanya ada tamu istimewa. Silakan. Terima kasih. Katanya kenal dengan Mr. Hendrik. Kok tadi tidak ditegur? Soalnya Nona tadi tidak memberikan kesempatan pada saya untuk menjelaskan tentang hubungan saya dengan Mr. Hendrik dulu. Saya rasa Mr. Hendrik sudah lupa. Ya, bisa jadi.
Karena waktu itu saya masih sangat muda dan bekerja sebagai kelasi kapal yang memuat kopra milik Mr. Hendrik. Oh ya, sebentar. Nah, kalau Nona tidak percaya, ini fotonya. Jangan takut. Dan yang pendek itu Mr. Hendrik. Bagaimana pendapat Nona? Cocok bukan? Saya tidak tahu. Ini bukan urusan saya. Nona benar. Ini memang bukan urusan Nona. Ini urusan saya dengan Mr. Hendrik. Tapi yang jelas, saya tertarik pada pribadi Nona. Nona cantik dan menarik. Terima kasih atas segala keramah Nona. Dan sampai ketemu lagi. Pantas saya tidak pernah lihat lagi Nona Sandra di Moonlight. Rupanya Tuan Hendrik yang menggait dia. Betul-betul hebat. No. Tuan Brata, jangan salah tafsir. Ini bukan soal gait-menggait. Itu suka sama suka lah. Betul nggak? Betul. Mr. Hendrik suka sama dia. Tapi dia cuma suka sama Mr. Hendrik punya uang saja. Beres toh. Biasa, Tuan. Zaman sekarang mana ada kita bisa pakai. Kalau tidak pakai begini. Maaf, Pak. Perlu dengan saya, Rin? Betul, Pak. Ada LC Bapak yang perlu segera dikirim. Oh ya, hampir saya lupa. Ini, Pak. Terima kasih. Rin, tunggu sebentar. Tolong sambungkan telepon ke Halim. Tanyakan pesawat SQ201 jam berapa mendarat hari ini. Baik, Pak. Permisi. Kalau dia di kantor saya, istri saya bisa cemburu, Mister. Dia betul-betul cantik dan cekatan. Tidak rugi mempunyai istri semacam dia. Sekretaris yang baik boleh kawin sama dia punya bos. Tapi bos yang baik tidak boleh kawin sama dia punya sekretaris. Bagaimana pendapat Anda? Itu betul. Cuma saran saya, Anda jangan terlalu lama menduda. Nanti bisa berabe. Baiklah. Nanti kita bertemu di airport. Oke. Sampai ketemu lagi. Aku akan kesepian tanpa kau, Sandra. Aku juga merasa kehilangan tanpa kau. Walaupun hanya untuk sementara, Leo. Lucu deh, Leo. Sekarang aku jadi egois. Kau tidak akan main-main dengan wanita lain, bukan? Besok jadi rapat di luar kota, Pak. Menurut Pak Hendrik jadi. Oh ya? Kau tidak ikut rapat, Rin? Enggak. Kira-kira berapa lama, Pak? Paling lama 2 hari. Minggu juga kita pulang. Memang berat juga. Kenapa sih? Kan khusus untuk direksi. Rin? Yuk, Rin, ikut. Sebentar ya, aku kasih tahu dulu. Buruan. Maaf, Pak. Saya ikut mobil teman saya. Boleh, silakan. Iya.
Saya khawatir para tamu di pesta tadi mentertawakan Mr. Hendrik karena hadir bersama-sama saya. Itu merupakan hak demokrasi seorang untuk mengeluarkan pendapat atau anggapannya. Yang penting tujuan kita baik dan tidak merugikan orang lain. Terus kemana, Pak? Langsung pulang. Baik. Jangan, Leo. Dia bukan gadis murahan. Kau harus taklukan dia secara jantan, bukan dengan cara pengecut seperti sering kau lakukan pada wanita-wanita lain. Hari ini aku telah melakukan suatu kesalahan yang paling besar dalam hidupku. Kenapa? Karena menjemput seorang gadis manis dan dibawa ke rumah lagi. Padahal aku tidak punya hak untuk jatuh cinta. Dan kesalahanku ini sudah kumulai sejak aku nekat menemuimu di kantor. Dengan alasan mencari pekerjaan. Cara kau merayu hebat, Leo. Aku tidak merayu. Aku hanya menyesali kesalahanku. Kau tidak salah apa-apa, Leo. Selama ini, aku sudah berusaha untuk tidak jatuh cinta. Dan, biasanya aku berhasil. Lalu, kau ingin dikasihani? Orang yang tidak punya pekerjaan tetap seperti aku ini tidak pantas untuk mencintai orang semanis kau ini. Kau lebih tepat untuk menjadi istri orang kaya. Falsafah kuno, Leo. Kenyataannya, kau cukup berhasil. Punya mobil, punya rumah, walaupun kau katakan rumahmu kecil. Tapi ingat, aku tidak mencintai seseorang karena harta, Leo. Aku tidak bermaksud mengatakan apa-apa. Kau jangan salah sangka. Hampir lupa. Aku ada janji dengan kawan di rumah. Bagaimana kalau saya antar? Tentri, jadi pulang besok pagi. Jadi, Mbok. Kenapa? Ah, enggak. Saya cuma heran. Kok betah tinggal di desa? Mestinya kerja di kota sini. Baru pantas. Ah, Mbok bisa saja. Saya kan masih ikatan dinas, Mbok. Lagi pula tidak gampang cari pekerjaan di Jakarta. Siapa ya, Ten? Biar saya sendiri yang buka, Mbok. Dasri. Dah. Kenalkan, teman saya Leo. Leo. Sebentar ya, saya taruh tas dulu. Temani ya. Silakan duduk. Mau minum apa ya? Tidak usah repot-repot. Saya tidak lama. Malam minggu kok nggak pergi? Malam minggu kok nggak pergi?
dieman. Mbok, ya, Non. Mana minumannya? Oh ya, Rin. Kau istirahat dulu ya. Aku pulang. Ayo, Sri. Main bro yuk. Yuk. Ayo. Ayo. Pinjam perahunya, Pak. Bang ya. Ayo naik. Mbok. Selamat sore, Tuan. Non Rini ada, Mbok? Baru saja mandi. Sebentar, Tuan. Mbok. Saya? Bisa tolong saya? Bisa, Tuan. Belikan rokok yang seperti itu. Oh, rokok seperti itu? Ada di warung belakang? Jangan beli di warung. Banyak yang palsu. Oh. Ini, Mbok. Buat naik Helisa. Dan belinya di Blok M saja, ya? Baik, Tuan. Leo, jangan gila. Apa kata Mbok Nem nanti? Aman. Aman, Rini. Dia tidak akan mengganggu kita lagi.
Aku tidak suka hidup dalam mimpi seperti kau. Aku lebih suka hidup dalam kenyataan. Mimpi indah sering membuat orang semakin berhayal dalam kesepiannya. Terutama bagi orang-orang yang serakah dalam bercinta. Kau menuduh aku serakah. Apakah kau tidak sadar bahwa kau lebih serakah, lebih rakus, menerima setiap laki-laki tanpa pandang bulu? Leo, kau tidak mengerti perasaanku. Kau tidak mengerti bahwa satupun laki-laki lain yang tidak berhak menerima cintaku. Kecuali kau, Leo. Mereka dapat saja menguasai tubuhku, kecantikanku, tapi bukan cintaku. Lisa, maafkan aku. Aku tidak bermaksud untuk menyakiti hatimu. Maafkan aku, Leo. Aku tidak marah. Aku hanya panik. Bingung karena aku belum pernah melakukan lebih dari itu. Aku tidak bermaksud menyakiti perasaanmu, sayang. Tindakanku membuat kita sama-sama kesepian malam ini. Salah lagi. Sabar dong, Non. Ada apa sih? Habis tari-tari salam lulu. Oh. Kenapa sih, Rin? Kurang rekreasi ya? Boro-boro rekreasi. Ini Mbok Nan. Aku lagi repot. Dia minta cuti lagi. Rasanya bulan yang lalu kau bilang dia sudah cuti. Iya, waktu itu keponakannya sunatan di desa. Sekarang ada lagi yang kawin. Heran, pembantu sekarang banyak lagunya. Kalau pembantu yang belagu, gak usah bingung, Non. Kalau pacar, lain lagi, ya kan? Leo? Leo? Aku mandi dulu ya. Hari ini aku udah janji. Boleh ya? Batalkan saja deh. Ah.
Hai, Rin. Angin apa yang bawa kau kemari, Leo? Angin rindu, penyesalan, dan... Hawa nafsu, bukan? Kau kira aku ini playboy? Gigolo. Wajar kan? Kalau orang yang jatuh cinta itu ingin memeluk pacarnya? Bagimu mungkin wajar, Leo. Tapi bagiku tidak. Oke. Kalau memang itu yang kau kendaki, apa boleh buat? Leo, maafkan aku, Leo. Leo, kenapa tidak telepon saja kalau perlu uang? Pertama, tidak ada jaminan uang yang bisa kuterima pada waktunya. Dan yang kedua, ini yang paling penting. Lewat telepon, aku tidak bisa melepaskan kerinduanku padamu, Sandra. Aman. Aku sudah bayar uang tutup mulut buat pembantu. Gila kau, Leo. Aku bisa lebih gila lagi kalau tidak ke sini. Kau adalah satu-satunya wanita dalam hidupku. Kau masih kurang percaya padaku? Saya yakin dengan alat baru itu, produksi kita pasti melebihi target perusahaan lain. Ya. Bagaimana pendapat Bapak? Umumnya, barang baru itu masih hangat dan penuh semangat. Seperti juga Anda masih dalam pengantin baru, bukan? Tapi saya rasa saya masih kalah dengan Pak Hendrik kalau berbicara soal selera. Kenapa? Maaf Pak, soalnya saya dengar Pak Hendrik diam-diam sudah punya simpanan. Oh, itu bukan simpanan. Dia akan jadi istriku. Oh, maaf Pak. Maksud saya kalau tidak salah. Aku mengerti maksudnya. Mungkin you pernah melihat dia di night club. Itu dulu. Sekarang lain lagi. Yang penting ada saling pengertian dan kesetiaan. Betul nggak? Uangnya sudah kau ambil, Leo? Sudah. Kau bereskan itu saja. Nanti Mr. Hendrik bisa kalang kabut kalau dia tahu kita main di bawah hidungnya. Kau tidak percaya. Sampai sekarang, aku belum pernah diapa-apakan oleh dia. Oh ya? Saja ya, Mas. Aku tidak suka dengan Leo pacarnya Rini. Tampangnya tampang buaya. Kita tidak bisa menuduh orang dari tampangnya, Sri. Teori Lombroso tentang hubungan bentuk tengkorak kepala manusia dengan wataknya sudah dibantah sekarang. Kau kan tahu, penjahat sekarang justru tampangnya klimis-klimis, Sri. Masih nggak dari dulu-dulu sama Rini. Dia orangnya baik, sederhana. Iklan. Kau dibayar berapa pasang iklan buat Rini? Coba Mas dari dulu terus terang. Pasti deh dia mau menerimanya.
Jangan ngelamun. Nanti telat loh. Lama-lama, Mbok Nem bisa curiga juga. Karena aku makin sering tidak ada di rumah. Alah, bilang saja kau tugas keluar kota. Atau ke rumah Sri. Beres kan? Iya, tapi selama ini semua orang menganggapku gadis baik-baik. Kalau sampai ketahuan? Kita kan tidak melakukan kejahatan, sayang. Tapi kita berbuat dosa kan? Herannya, aku jadi semakin gila. Ketularan kau, Leo. Bagaimana kalau aku sampai hamil? Kau mulai takut dan meragukan cintaku, Rin? Tidak. Cuma kadang-kadang aku merasa takut, Leo. Apalagi kalau aku sedang sendirian. Sering hati kecilku berkata, seolah-olah kau akan meninggalkan aku, Leo. Justru karena kita saling mencintai, Rin. Maka bayangan perasaan itu selalu muncul dalam diri kita. Kau sudah cukup umur, Rin, untuk menikah. Kalau aku sedang bersama kau, terasa bahwa hidup ini sangat menyenangkan. Aku tidak lagi khawatir akan masa depanku, Leo. Dan dalam saat-saat manis seperti itu, aku membenarkan pendapat bahwa apabila semangat masuk lewat pintu depan, maka kekhawatiran akan keluar lewat pintu belakang. Tetapi dalam kesendirianku, sering muncul perasaan takut dan penyesalan. Karena aku tidak kuat menghadapi rayuanmu, Leo. Apakah kau mencintaiku dengan penuh kesetiaan yang sama dengan kesetiaan dan penyerahanku, Leo? Kenapa Tante tidak ikut? Untuk apa kalau cuma ke Eropa? Tante sudah bosan daripada ikut tua bangka itu kemana-mana. Lebih senang Tante di sini. Di sini ada Leo yang lebih ganteng dan bersemangat lagi.
Tante sering tertawa sendiri melihat dunia ini yang makin lama makin gila. Seolah-olah tidak berdaya menghadapi manusia-manusia semacam kita ini. Saya rasa yang gila bukan dunianya, tapi diri kita sendiri. Kau salah, Leo. Buktinya Tante tetap sehat, senang, serba ada. Apalagi kalau kau dekat di sisiku. Tante terlalu egois. Tante sampai lupa bahwa Tante masih bersuami. Bersetan dengan dia. Yang penting, kau ikut menikmati kesenangan ini, bukan? Leo, bisa nggak tinggalkan pacarnya agak lama? Kenapa? Tante bosan udara kota. Bagaimana kalau kita ke atas, ke villa Tante? Sebenarnya, saya ada janji sama lain orang. Tapi bisa diatur, asal persyaratannya beres. Apa Tante kurang beres? Sekali-sekali jangan bicara komersil, Oke. Berapa lama? Cuma 3 bulan. Bisa toh? Hah? Berapa lama? 3 bulan. 3 bulan? Kok lama sih? Urusan bisnis. Kenapa mesti heran ada manusia-manusia macam kita ini? Wajarlah kalau manusia itu saling mengisi kesepiannya dengan cara mereka masing-masing. Kalau bagi Tante, ada 3 alasan pokok. Pertama, karena kesepian. Kejemuan dari perkawinan yang tidak didasari oleh cinta. Hanya karena kemauan orang tua. Tapi Tante pikir, toh tidak ada salahnya. Banyak orang-orang yang bisa memperoleh cinta setelah perkawinan. Tapi ternyata bagi Tante tidak. Karena kami sama-sama egois. Kedua, karena Tante didorong oleh perasaan meyakinkan diri bahwa Tante masih cukup menarik. Bagaimana pendapat Tante tentang diri saya? Oh, sederhana sekali. Kepribadianmu rapuh. Dan kau ingin mempertahankan ego dengan cara membuktikan kepada wanita bahwa kau adalah pria perkasa. Dan kedua, keinginan kita bertemu. Klop. Apa Tante tidak merasa bahwa saya melakukan semua ini berdasarkan komersil? Nonsen. Itu cuma kedok, Leo. Kau boleh membantah. Tapi Tante yakin analisa Tante tidak meleset. Analisa Tante tidak berlaku bagi semua orang. Ya pasti. Semua orang mempunyai masalah sendiri-sendiri. Tidak seperti kita. Akan tetapi biasanya akhir cerita sama saja. Ya, sama-sama terbuai di tempat tidur. Mbok, ada surat buat saya, Mbok. Ada tuh di atas TV.
Dari Leo nggak ada, Mbok? Nggak ada, Non. Perfect. Sini. Saya coba lagi ya. Coba. Sekali lagi ya. Boleh. Tunggu. Aku tahu sekarang. Ini baru perfect dan pasti kena. Dasar buaya. Kalau nanti ada jemputan, bilang saya sakit, Mbok. Iya, Non. Istirahat dulu. Leo. Rini, aku dengar dari teman-temanmu sekantor, sudah beberapa hari ini kau tidak pernah masuk. Akhir-akhir ini aku sering sakit, Leo. Capek mungkin. Kenapa kau tidak pernah kirim surat, Leo? Seperti kata orang, kalau tidak ada berita, berarti aku sehat-sehat. Kau tidak perlu khawatirkan diriku. Aku sangat sibuk sekali. Kau sudah ke dokter? Sudah. Sakit apa dia bilang? Leo. Aku hamil, Leo. Kau tidak main-main bukan? Tidak. Jangan khawatir. Itu soal gampang. Kita harus memikirkan bagaimana mempersiapkan pernikahan kita yang mendadak ini. Siapa yang mau nikah, Rini? Leo. Kau tidak mau bertanggung jawab atas kandunganku. Begitu maksudmu? Bukan begitu maksudku. Suatu pernikahan yang didasarkan oleh kehamilan saja tidak begitu baik, Rin. Lagi pula, masa perkenalan kita masih terlalu singkat. Kita masih belum saling mengenal betul tentang diri kita masing-masing. Jadi aku rasa... Apa? Kita sudah begini jauh. Kau bilang masih terlalu singkat, Leo. Maksudku... Cukup. Sekarang aku tahu siapa kau sebenarnya. Aku tidak akan mengemis cintamu, Leo. Rin, mari kita cari jalan keluar yang paling baik. Jalan keluar yang paling baik. Lewat pintu sini. Keluar. Saya mengerti perasaan Nona. Tapi apakah Nona yakin bahwa dengan jalan memilih abortus itu, penderitaan Nona akan selesai begitu saja? Saya kira tidak semudah itu, Nona. Saya bingung, dokter. Saya tahu. Tapi demi keselamatan Nona, saya harap rencana Nona sebaiknya dibatalkan saja. Nah, obat dalam resep ini hanya untuk menjaga kesehatan Nona. Terima kasih, dokter. Baik. Sorry, sayang. Sore ini aku tidak bisa. Aku sudah janji dengan lain orang.
Bye. Halo? Halo? Ya, halo. Betul, saya sendiri. Oh, Leo. Sekarang nggak bisa, sayang. Soalnya si tua bangka sudah mulai curiga. Dia ada di rumah sekarang. Sudah ya? Dah. Halo? Hai? Halo? Brengsek. Makasih, Pak. Telepon dari siapa, Mam? Anu, Pap, itu telepon nyasar. Oh. Maaf, pengguguran kandungan itu sangat bertentangan dengan program keluarga berencana. Saya sudah putus asa, dokter. Jadi, sebaiknya Nona minta bantuan polisi kalau laki-laki itu tidak mau bertanggung jawab. Baik, dokter. Terima kasih. Ya, permisi. Halo? Bagaimana, Tante? Aduh, Tante nggak bisa. Kenapa? Wah, Tante sedang sibuk mempersiapkan kongres. Brengsek semua. Halo? Aku juga punya rencana. Mau ketemu dengan kau. Nanti akan kujelaskan. Jangan. Dalam 2 hari ini, aku nggak bisa. Enggak. Ada urusan penting. Gimana? Nggak bisa. Lusa malam ya. Di tempat biasa. Soalnya, saya sudah minta izin khusus. Biasa, jam 10. Oke deh ya. Telepon dari Leo. Bagaimana? Sudah kujelaskan? Belum. Rupanya dia sulit mau mengerti. Lagi pula, masa perkenalan kita masih terlalu singkat. Kita belum saling mengenal betul tentang diri kita masing-masing. Jadi aku rasa... Apa? Kita sudah begini jauh. Kau bilang masih terlalu singkat, Leo. Maksudku... Cukup! Dalam rencana kita, aku tetap bebas menemuimu kapan saja. Kalau dia banyak aturan,
kita cari orang lain. Tetapi perkembangan sekarang sama sekali di luar rencana kita, Lis. Dengar dulu. Tidak. Aku tidak mau dengar. Kau yang harus dengar, bukan aku. Leo, sabar dulu dong. Dengar dulu. Kau yang harus dengar aku bicara, Sandra. Kalau kau tidak mau dengar, silahkan pergi. Mungkin Hendrik tua itu bisa jadi pelengkar yang baik kalau kau berkicau. Bila telah tercapai, kau sebarkan lagi cinta yang palsu. Kan datang pembalasan dari hati yang luka. Semuanya meninggalkan dirimu. Akhirnya segala yang dikandung berceceran, merana. Apa yang dikejar tiada dapat. Apa yang kau inginkan bila telah tercapai, kau sebarkan lagi cinta yang palsu. Kan datang pembalasan dari hati yang luka. Semuanya meninggalkan dirimu. Akhirnya segala yang dikandung berceceran, merana. Apa yang dikejar tiada dapat. Apa yang dikejar tiada dapat. Pak John, ada apa? Maaf Pak, ada keributan di bawah. Ribut apa? Gue belum action, lu main cut aja. Suruh Ricky sama Benny urus. Gua mau istirahat. Hei, bajingan, mata lu kemana? Keluar. Maaf Pak, pengasuh itu mabuk Pak. Si Benny dipukul sampai pingsan. Hah? Kurang ajar. Tunggu saja saya di luar. Baik, Pak.
Aku obati ya. Pedih ya? Tahan sedikit. Tidak apa-apa kan? Kalau Dokter Bambang sih, semua orang di sini tahu, Neng. Orangnya baik. Kalau menolong orang, apalagi orang yang nggak punya, perkara ongkos nggak begitu dipikirin. Udahan orang miskin seperti saya, banyak perenya. Neng saudaranya ya? Bukan, Pak. Adiknya Dokter Bambang itu teman saya. Oh, jadi Neng ini temannya Neng Sri. Iya, Pak. Ini rumahnya, Neng. Betul juga. Memang aku ini sebenarnya sudah ketinggalan kereta. Semua teman-temanku sudah kawin. Ada yang ditunggu mungkin. Erin, ngomong-ngomong aku baru sadar. Mas Bambang, malam ini dandanannya rapi bener. Biasanya nggak begitu loh, Rin. Kau ini kalau sudah ngantuk ngomongnya suka ngelantur. Ayo ajak Rini istirahat dulu. Katanya kau besok mau ada acara. Mas Bambang nggak istirahat? Mana bisa aku tuh buku tidur sore-sore. Ayo, Rin, kita istirahat. Mari, Mas. Selamat tidur. Begini, Rin, hidup di desa. Mengajar dari pagi sampai sore. Hampir tidak ada waktu kosong. Kecuali hari Minggu seperti ini. Ya, kadang-kadang terasa capek juga bekerja sebagai seorang guru. Kenapa harus sampai sore? Memangnya tidak ada guru lain? Mestinya sih ada. Tapi sulit, Rin. Kebanyakan guru-guru muda jarang sekali yang bersedia ditempatkan di desa-desa kecil seperti di sini. Jadi sementara ini, pekerjaan itu aku rangkap. Ri, kau temani Rini jalan-jalan dulu ya. Aku ada rapat di kecamatan. Hati-hati ya. Yuk, Rin. Yuk. Waktu kau membaca surat ini, aku dalam perjalanan ke Hong Kong bersama suamiku, Hendrik Choa. Ini semua di luar rencana kita. Dan sebenarnya, atas seizin suamiku, malam itu aku ingin menjelaskan persoalannya padamu, Leo. Dia tahu bahwa kita sering berhubungan dari pembantu yang kau sogok itu. Tapi dia sama sekali tidak marah. Kau tahu, Leo, dia tidak pernah meniduriku sebelum kami menikah resmi di luar saumu. Aku bahagia sekali karena aku hamil dengan dilindungi oleh tanggung jawab yang lucunya datang dari seorang laki-laki lain. Dalam hal ini, kau kalah dari Mr. Hendrik, Leo. Dia tahu soal kau dan Rini sekretarisnya. Aku menyayangkan kepengecutanmu membiarkan gadis itu
kehilangan pekerjaan dan masa depannya hanya karena kau terlalu egois. Mas, aku berangkat dulu ya. Rin, yuk. Mas Bambang. Ya? Saya ingin bicara sebentar. Silakan, silakan. Ada apa? Tidak perlu, Mas. Saya tidak mau dia menikahi saya karena paksaan atau karena perasaan kasihan. Terlalu berat risiko yang harus dihadapi untuk pengguguran kandungan, Rin. Dan saya sependapat dengan dokter-dokter yang lain. Dan bagi Rini sendiri, kandungan yang sudah hampir 4 bulan, kalau bukan karena alasan medis, justru akan membahayakan keselamatan Rini sendiri. Jangan. Jangan. Tidak. Tidak. Rin, ada apa? Lebih baik aku mati saja, Tri. Jangan terlalu kau pikirkan, Rin. Kau tinggal saja di sini sampai anakmu lahir. Atau sampai kapan saja. Kami tidak keberatan. Sri, ada apa, Sri? Tidak apa-apa, Mas. Cuma mimpi. Tidurlah, Rin. Aku berangkat dulu ya. Sri, ayo Rin.
Rin, jangan terlalu difikirkan hal itu. Mas Bambang dan aku akan selalu membantumu. Terima kasih, Sri. Aku hanya merepotkan kalian saja. Sudahlah. Aku pergi dulu ya. Mahkota kebanggaan seorang wanita adalah hanya pada harga dirinya. Namun harga diri bukanlah hanya ditebus dengan air mata dan putus asa, tetapi dengan iman dan pertobatan. Maka kebahagiaan senantiasa menanti kehadiranmu. Jangan, Rini. Jangan kau membuat lagi suatu kesalahan yang lebih besar. Dengan jalan membunuh calon manusia baru yang diberikan Tuhan kepada kita. Aku tahu perasaanmu, Rin. Tapi aku harap kau mau bersikap lebih dewasa.
lebih mau berkorban demi keselamatan bayi yang kau kandung itu. Rin? Rini? Aku bawa oleh-oleh kesukaanmu, Rin. Rin? Rini? Mas, cepat Mas. Rini, Mas. Rini. Kenapa dengan Rini? Rini tidak ada, Mas. Ini mungkin sudah diminumnya. Saya takut kalau dia berbuat nekat, Mas. Hah? Biar aku cari dia. Kau tunggu di sini saja. Pak, lihat wanita lewat sini. Wanita, ada ke sana, Pak. Terima kasih, Pak. Mari. Kau tidak mau bertanggung jawab, bukan? Kau pengecut. Tentu bayi yang ada di perut ini juga sama pengecutnya. Tidak. Bayi ini tidak akan hidup. Lebih baik aku bunuh saja dia sekarang daripada sama pengecutnya. Kau mau apa? Mau membela bayi ini? Tidak bisa. Rini. Jangan kau berbuat nekat seperti itu, Rin. Kau melarangku, dokter. Ternyata kau juga pengecut. Semua laki-laki sama munafik. Kalau berhadapan dengan perempuan. Rin, jangan kau samakan aku seperti Leo. Aku cuma kasihan dan ingin menolongmu. Tentu kau kasihan karena ingin mengecap tubuhku juga, bukan? Maafkan aku, Rin. Aku hanya ingin menyelamatkan kau dan bayimu. Kami tidak membencimu, Rin. Lebih baik aku mati daripada hidup dan melahirkan anak tanpa ayah. Tidak. Aku tidak mau nama baik kau dan Sri ikut tercemar karena perbuatanku. Rini, seandainya ada laki-laki lain yang mau menanggung semua penderitaanmu ini, apakah kau bersedia menerimanya dengan sepenuh hati? Tidak. Bagiku cinta hanya datang pada permulaan kali. Dan bukan pada kali yang kedua. Tapi, andai kata cinta itu datang tanpa disertai pengertian dan tanggung jawab, apakah kau akan tetap membenarkannya? Yang jelas,
pengertian dan tanggung jawablah yang akan mengikat cinta kasih itu. Aku memang menyinggung perasaanmu sekarang, Leo. Sebab selama ini kau menjerat aku untuk memburu kesenangan. Padahal kesenangan dan kebahagiaan itu sangat berbeda. Kesenangan kita peroleh dengan memenuhi apa yang kita inginkan, Leo. Padahal keinginan itu selalu lebih banyak dari kemampuan kita untuk memenuhinya. Kebahagiaan memang lebih sederhana. Kita bisa perolehnya hanya dengan membatasi keinginan-keinginan itu. Selama ini, kita ibarat kuda-kuda liar yang mencoba memetik rumput kebahagiaan di kebun hati orang lain. Padahal kebahagiaan itu hanya bisa tumbuh dalam kebun hati kita sendiri. Tapi aku tetap berterima kasih kepadamu, karena kaulah yang mengantarkan aku pada kebahagiaan sekarang ini. Rin, Maafkan saya, Mas. Saya telah menyusahkan kalian. Dan saya telah bersalah menyakiti hatimu. Jangan lagi menambah penderitaanmu. Karena menerima kehadiranku dalam hatimu. tidak Rin. Aku senantiasa merasa bahagia bila dapat menyenangkan hati orang lain. Terutama kau. Tapi, andai kata cinta itu datang tanpa disertai pengertian dan tanggung jawab, apakah kau akan tetap membenarkannya? Yang jelas, pengertian dan tanggung jawablah yang akan mengikat cinta kasih itu. Mas. Rin. Mas Bambang. Segala yang dikandung bersejarah. Leo. Aku datang bukan untuk merusak kebahagiaan yang telah kau peroleh. Maafkan aku, Rin. Aku sadar bahwa selama ini hanya kegelapan yang telah menyelimuti kehidupanku. Selamat tinggal. Semuanya meninggalkan dirimu. Akhirnya segala yang dikandung berseceran. Apa yang dikejar tiada